betul ya. Yang pertama adalah manajemen farmasi dan yang kedua adalah farmaseutika 2. Biar nggak bosen ketemu saya terus gitu ya. Jadi ya farmaseutika 1 itu sebelum, farmaseutika 2 sebelum MIT, yang manajemen farmasi setelah MIT. Nah, Bapak masuk sekarang gitu kan ya. Saya hanya masuk pertama kali sebagai koordinator untuk memberikan pendahuluan dan PKPS. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan dosen yang lain. Materi saya ada di setelah MIT, mepet-mepet UAS, 3 pertemuan terakhir. Jadi hari ini kita hanya akan bicara tentang overview manajemen farmasi, kemudian saya berikan RPKPS. RPKPS-nya tidak perlu dicatat, akan saya masukkan ke elok. Nanti minggu depan kita mulai enroll eloknya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Biasanya ini udah kuliah yang keberapa semester ini? Ketiga. Iya. Biasanya full semua 2 SKS atau cuma sebentar aja? Full 2 SKS. Oke, hari ini saya kasih bonus ya. Sudah pada sarapan belum? Oke, di sini kita sarapan ya. Sengaja bilang belum biar apa? Nah, hari ini sebenarnya saya hanya akan menyampaikan rencana program dan kegiatan pembelajaran semester untuk semester genap ini. Seperti biasa, satu mata kuliah itu ada 14 kali pertemuan, 7 dan 7 gitu ya. Siapa pengampunya? Pengampunya ada ini. Oke, untuk kelas reguler, koordinatornya saya. Kelas IUP, koordinatornya Bu Dwi. Tapi materinya sama. Kemudian dari 4 ini siapa yang belum kenal? Oke. Kalau mau ketemu Bu Dwi ada di Pasca di unit 9. Beliau sekarang menjadi Kaprodi untuk S2 MME. Kalau Pak Riki itu tadinya satu ruangan dengan saya, tapi per Januari ini ada di lantai 4 di pengelola PSPA. Oke, terus ya Pak Salibi ada di lantai 4 juga ya, di sebelah pojok sana. Oke, nah nanti yang akan mengampu untuk manajemen farmasi 2 pengampu yang Bu Dwi sama Pak Kiki akan sebelum MIT gitu. Baru kemudian Pak Satibi dengan saya setelah MIT. Hari ini sebenarnya cuma bonus aja, kita ngobrol-ngobrol biasa. Oke. Kemudian apa saja yang kemudian akan kita bahas di semester ini ada di sini. Ada 2 CPMK. CPMK itu apa sih sebenarnya? Pembelajaran mata kuliah. Oke, bahasa kerennya apa? Learning outcome, ya, learning outcome. Learning outcome-nya ada 2. Yang pertama itu yang panjang itu, yang kedua juga yang panjang itu. Oke. Untuk mengetahui sebenarnya 2 hal ini apa, coba deh silahkan googling sekarang tentang draft management cycle. Gambarnya, gambar draft management cycle. Sudah ketemu draft management cycle? Udah? Pernah lihat sebelumnya? Oke, draft management cycle karena bentuknya cycle, berarti bentuknya apa deh? Lingkaran, gitu ya. Tapi karena saya nggak bisa bikin lingkaran yang bagus, ya pokoknya gini aja. Oke, ini ada panah ke sini, ada ke sini, ada ke sini, dan ada ke sini. Di dalam sini ada bunderan lagi, ya enggak? Kemudian di paling bawah ada nggak di sini? Di sini ini. Ini ada tulisan harusnya di sini. Ada. Ada? Iya. Oke, jelas ya. Polusan. Nah, CPMK pertama itu cuma ngomongin siklusnya. Nih,
JPMK pertama itu cuma ngomongin tentang siklusnya. Dilihat, mampu menyelesaikan permasalahan menerapkan apa? Bla 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 gitu ya. JPMK kedua kita bicara yang ada di tengah sini, yaitu supporting systemnya. Jelas? Jadi overview-nya cuma sekedar ini. Ya. Apa yang akan kita pelajari di dalam manajemen farmasi adalah drug management cycle, mulai dari siklus yang pertama sampai dengan yang keempat, kemudian ditambah dengan apa saja sih manajemen supportnya. Oke? Nah, kita akan overview satu persatu dari yang pertama. Yang paling atas apa deh? Sini. Oke, kemudian yang di sini Procurement. apa? Procurement perencanaan. Procurement. Procurement. Oke, yang ketiga Distribution. yang ini cuma bunyinya distribution. Storage and distribution. Oke, yang di sini use. Oke, hal yang di sini apa tuh? Policy and Policy and legal framework. legal. Oke. Siklus pengelolaan obat itulah yang menjadi titik tangkap dari manajemen farmasi. Oke. Jadi ngapain aja sih apoteker itu? Apoteker kan kita berdiri dari dua sisi ya. Ketika kita kita harus mengelola obat, tetapi kita juga harus ngurusin pasien, benar ya? Nah, ngurusin pasien itu kalian harus tahu obatnya apa, kemudian yang akan dipelajari di farmasi klinik farmakologi sana. Nah, hari ini di bidang manajemen farmasi kita akan ngurusin obatnya. Jelas? Ngurusin obatnya ada 4 langkah secara internasional. Hanya ada 4. Selection, procurement, storage and distribution, sama use. Ini nanti diterjemahkan di dalam PMK, Peraturan Menteri Kesehatan, mau standar pelayanan kefarmasian di apotek, rumah sakit dan puskesmas menjadi 7 atau 8. Tapi intinya sama, hanya ada 4 ini. Oke, kalau selection itu artinya apa deh? Bahasa Indonesianya? Seleksi. Gampangannya apa deh? Memilih ya. Obat yang beredar di Indonesia itu ada banyak kan? Apakah setiap rumah sakit, apakah setiap puskesmas itu akan mengakomodasi semua obatnya? Apakah satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain jenis obatnya sama? Tidak. Itulah yang dinamakan dengan proses seleksi. Memilih. Ya. Outputnya apa ketika memilih? Nanti kalian akan ada yang dinamakan apa deh? Formularium. Pernah dengar formularium? Daftar obat yang ada di suatu pelayanan kesehatan. Rumah sakit, setiap rumah sakit itu punya apa? Formulariumnya sendiri-sendiri. Kalau apotek punya formularium enggak? Biasanya tidak tertulis ya, tetapi ya itulah yang kemudian menjadi yang disediakan di sana. Kalau di nasional ada tidak formularium? Namanya apa? Formas. Oke. Obat yang masuk Formas pasti sudah di-assess benefit dan cost-nya, cost effectiveness. Gitu. Ada di Formas. Nanti ada yang dinamakan daftar obat esensial nasional juga ada. Intinya adalah ketika output dari selection itu adalah suatu formularium. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Proses pertama adalah memilih. Gampangnya gini deh, paracetamol ada banyak nggak? Di apotek saya pengennya cuma ada satu generik dengan 5 merek dagang, boleh nggak? Saya menetapkan seperti itu. Boleh dalam rangka proses seleksi. Apakah saya mau menyediakan 20 merek dagang paracetamol? Enggak ini ya, nanti enggak efektif gitu, enggak efisien. Nah, inilah yang kemudian dinamakan dengan proses seleksi. Setiap rumah sakit, setiap puskesmas, setiap apotek itu memiliki caranya sendiri untuk menyeleksi. Ada yang tadi dengan aturan 1 generik,
2 merek gagal, 1 generic, 3 merek gagal, terserah mereka. Yang pasti akan fit dengan apa? Keadaannya masing-masing. Oke, ini adalah proses yang pertama, adalah proses seleksi. Yang kedua adalah proses procurement. Bahasa mudahnya apa, Dik? Pengadaan. Bahasa mudahnya apa? Pengadaan. Pengadaan. Pengadaan itu bahasa gampangannya sehari-harinya apa, Dik? Penyediaan. Beli. Iya kan? Iya, Pak. Beli. Gitu. Nah, kalau kita mau beli, ya, kalau kita mau mengadakan, kita harus tahu dulu apa, Dik? Jenis obatnya. Obat apa yang akan kita lakukan pengadaan. Selain obatnya, apalagi yang harus kita tahu ketika kita mau beli? Ya, boleh harga. Manfaat. Ada lagi, setelah jenis obatnya, kita mau beli barangnya. Kita harus tahu juga apanya? Kebutuhan manfaat. Jumlahnya. Kita mau beli berapa? Ya kan? Setelah itu, setelah kita tahu itu, kemudian kita harus tahu lagi apa, Dek? Di sini belinya Di mana? di mana? Dan kemudian ada satu hal yang ada di sini, yaitu belinya dengan apa? Bagaimana prosedur belinya? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen farmasi itu, ini adalah IPS-nya farmasi gitu ya. Jadi kalian nggak akan ngomongin tentang struktur kimia, kalian nggak ngomongin tentang pengobatan nasional, nanti akan sebut di sana, tapi kalian nggak ngomongin obat ini untuk ini dan lain-lain, tetapi kita hanya akan ngomongin tentang drug management cycle di sini. Oke. Yang pertama tentang jenis obatnya, oke ya, bisa kebayang ya. Yang kedua tentang jumlahnya. Kira-kira ketika kita akan menentukan berapa sih obat yang akan kita beli, ada berapa macam metode? Ini nanti bicaranya tentang perencanaan, pengadaan, pembelian. Jadi kalau procurement itu urutannya dari sana. Apa, Dik? Ada berbagai macam metode perencanaan, khususnya perencanaan jumlahnya dan kemudian jenisnya. Yang pertama, perencanaan obat itu berdasarkan metode konsumsi. Konsumsi itu intinya adalah kita lihat penggunaan di periode waktu yang kemarin. Kalau kemarin habis paracetamol itu habis 3 box untuk periode ini, oke, kita mau sama dengan yang kemarin, rata-ratanya berapa kemarin, kemudian kita bawa ke depan. Itu adalah namanya metode konsumsi. Yang kedua, ada yang dinamakan metode epidemiologi. Kalau metode epidemiologi itu mempertimbangkan apa, Dek? Pola penyakit. Oke, bulan depan itu sudah masuk musim kemarau. Kalau musim kemarau mungkin saya akan stok masker lebih banyak, ya enggak? Jumlahnya daripada yang kemarin. Oh, kalau musim kemarau tetes matanya juga saya banyakin deh karena banyak debu yang berterbangan. Oke, sekarang masuk musim pancaroba. Ketika pancaroba, apa saja sih kemudian siklus penyakitnya? Kita bisa lihat tren pola penyakit yang kemarin. Yang ketiga adalah kombinasi antara dua hal yang ada di sini. Jelas? Ya, procurement isinya ngomongin tentang ini. Terus kemudian belinya di mana? Iya kan? Ketika kita lihat di siklus drug management cycle ini, ada policy and legal framework. Artinya ketika kita melakukan siklus ini juga harus berpegang pada
peraturan perundang-undangan. Ya, salah satu prinsip untuk mengadakan obat di sini adalah kita harus mengadakan obat dari sumber yang resmi. Itu tidak boleh ditawar, sumber yang resmi. Nah, untuk kalau sarana pelayanan kefarmasian ada apa saja? Dek? Apotek, kemudian apa lagi? Rumah sakit, klinik, puskesmas, gitu ya. Nah, kira-kira Dek, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas ini dapat obat dari mana? Beli obat ke mana? Pabrik. Ke PGF. Ke mana belinya? Distributor. Ada bedanya nggak? Untuk apotek, rumah sakit dan klinik itu belinya sumber utamanya adalah PBM. Tapi kalau puskesmas karena dia punyanya siapa? Pemerintah. Dia dari mana? Dari bidang farmasi kabupaten atau kota. Intinya adalah bidang farmasi. Jadi dinas kesehatan. Nah, pernah dengar tentang PBF, Dek? Pernah belum? Singkatan dari kepanjangannya apa? Pedagang besar farmasi. Kenapa dinamakan pedagang besar? Kenapa? Besar. Karena orangnya besar-besar gitu. Oke. Kira-kira Dek, kalian tahu nggak TBF ini jenisnya ada berapa? Jenisnya ada berapa? Ada 2. Yaitu apa? Distributor utama, main distributor, sole distributor, sama apa Dek? Distributor. Kalau satunya utama, satunya apa? Kira-kira kalau satunya utama, satunya apa disebutnya? Sekunder. Sekunder. Cabang. Cadangan. Cadangan. Pembantu. Oke. Namanya dikenal dengan nama subdistributor. Oke. Apa sih bedanya distributor utama dan subdistributor? Distributor utama itu adalah dia tugas utamanya adalah mendistribusikan dari satu pabrik tertentu. Oke, kalian tahu pabrik obat itu apa aja? Satu yang paling terkenal kalau kalian apa? Kimia Farma. Kalbe Farma. Oke. Dek, kalau pabrik Kalbe Farma ya jebrot produksi obat, obatnya ini kan nggak bisa langsung sampai apotek kan, nggak bisa langsung dikonsumsi oleh siapa? Konsumen, gitu ya. Jadi harus lewat rantai ininya, rantai pemasoknya. Nah, tadi apa? Kalbe Farma itu punya distributor utama yang tugasnya menyalurkan produk dari Kalbe Farma tadi. Ada yang sudah di apotek atau ada yang dari SMF? Ya ada? Oke, kalian kenal Kalbe Farma itu distributor utamanya belum pernah dengar? Nah, Kalbe Farma itu distributor utamanya adalah Encepal Putra Megatedi atau EPM. Kalau di Jogja itu ada di Ring Road. Jadi semua produk dari Kalbe Farma didistribusikan utamanya oleh si EPM. Contoh yang lain, misalkan kalian kenal Sanbe Farma? Oke, dia juga punya distributor utama namanya Bina Sanprima. Kalian tahu Desa Medica? Oke, distributor utamanya ada nggak? Ada, namanya Anugerah Karbon Medica. Ada lagi nggak? Ya ada yang gampang, Kimia Farma, pabrik ya nggak? Punya distributor nggak? Utamanya ada. Apa deh? Kimia Farma, trading and distribution. Oke.
Terus bedanya sama subdistributor apa? Kalian tahu rujak enggak? Tahu makanan, bukan makanan ya apa? Ya tahu rujak enggak? Oke, terdiri dari apa? Buah. Bukan ya? Banyak macamnya enggak? Itulah analogi dari subdistributor. Dia bawa obat yang bermacam-macam. Tahu bedanya? Oke. Sekarang nih, kalau kita misalkan nih ada di apotek, kira-kira milik beli itu di subdistributor atau distributor utama? So, Kenapa subdistributor? Yang apa? Yang komplit. Ada lagi? bisa beli dalam jumlah yang lebih sedikit. Tergantung dari kita mau mengadakan obat apa. Ketika kita memilih distributor, selain pilih yang resmi, pilih yang apa deh? After sales-nya bagus, yang lead time-nya cepat. Lead time itu apa? Lead time. Lead time. Kalau saya pesan sekarang, kapan nih barangnya datang? Ya, itu namanya lead time. Kalau saya pesan sekarang, kapan sih barangnya datang? Pengennya yang apa deh? Cepat. Yang cepat. Oke. Ya, jadi selain yang pertama adalah resmi, yang kedua kita juga harus memperhatikan lead time, yang ketiga after sales-nya. Oke. Terus apa lagi? Yang paling penting ketika kita beli tadi yang pertimbangannya tadi yang tercetus apa deh? Harga. Oke, jadi ketika kita mau melakukan pengadaan, mau milih, kalau misalkan saya mau beli paracetamol itu juga BF mana aja pasti punya, ya enggak? Tinggal kita mau milihnya seperti apa, itu tadi pertimbangannya. Nah, kelebihan dari distributor utama adalah after sales yang bagus. Apa sih after sales-nya? Adalah kemudahan retur, mengembalikan obat. Misalkan kalau obatnya ED, ya kalau obatnya ED expired, distributor utama ini memiliki kebijakan tertentu untuk apa deh? Boleh dikembalikan. Kembaliannya gimana? Ya mungkin ada persendiannya. Boleh dikembalikan 6 bulan sebelum ED, boleh dikembalikan ketika boxnya utuh, atau boleh dikembalikan ketika kemasan stripnya masih bagus, seperti itu. Tapi itu hampir tidak ada di mana? Subdistributor. Oleh karena itu, biasanya ketika kita mengambil barang yang slow moving, kita akan ambil di distributor utama. Subdistributor apa deh? Kekuatannya atau kelebihannya? Yang pertama pasti cepat. Kenapa cepat, Dek? Tidak semua kota itu memiliki distributor utama. Oke lah Jogja gitu ya, karena kecil gitu. Walaupun kecil, misalkan tadi di tempatnya itu misalkan ada di Sleman, yang di Sleman bisa tercover mungkin apa? Pesan sekarang, besok diantar. Tapi kalau yang di Gunung Kidul sih belum tentu, ya, belum tentu. Bisa 2 hari. Yang di Magelang sih dia bisa pesan mungkin dari Jogja atau dari Semarang di tengah-tengah. Ya, pasti akan ada lead time-nya tadi. Maka subdistributor yang biasanya ada di kota-kota ini banyak sekali menjadi pilihan. Pagi di order, pagi dipesan, sore barangnya sudah datang. Dan yang kemudian menjadi kelebihan subdistributor adalah apa, Dek? Harganya yang lebih murah. Sekarang jadi pertanyaan, kebanyakan harga subdistributor itu lebih murah. Kok bisa? Distributor utama pasang harganya lebih tinggi, tapi kalau distributor subdistributor harganya bisa jadi lebih murah dan kebanyakan lebih murah. Tahu nggak kenapa?
Oke, PR ya. Silahkan nanti bisa dicari kenapa sih harga substitusi bisa lebih murah. Oke, ada lagi yang sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup? Oke, kalau cukup nanti terus gini deh di sini belinya pakai apa? Pakai apa kalau mau beli? Pakai dokumen selain pakai uang. Dokumennya berupa apa? Surat pesanan. Ya, jadi dokumennya berupa surat pesanan. Kita menulis surat pesanan, kemudian diberikan kepada distributor. Distributor akan mengirimkan obat dengan fakturnya. Nah, surat pesanan ini dibuat banyak sekali macamnya, tergantung apa dek? Tergantung golongan obatnya. Semoga tidak menjadi momok ya ketika kita bicara tentang golongan obat. Dek, kalian kenal golongan obat apa saja dek? 14. Kalian kenal golongan obat apa saja? Yang pertama, ketika kita bicara tentang surat pesanan itu jenisnya ada. Yang pertama surat pesanan narkotika. Yang kedua surat pesanan psikotropika. Yang ketiga surat pesanan kira-kira apa habis psikotropika? Prekursor. Yang keempat surat pesanan OOT. Yang kelima adalah surat pesanan yang tidak keempat ini namanya adalah SP reguler. Oke. Sebenarnya tidak perlu dicatat ya, karena nanti ini akan diterangkan secara lebih rinci di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ini tidak saya masukkan ke ujian saya. Oke. Jadi cukup didengarkan saja, nggak apa-apa. Loh, kok pada gitu ya? Tadi sini. Oke, Dek. Coba. Saya mau beli diazepam 2 mg 1 box. Saya mau beli diazepam 5 mg 1 box. Saya mau beli kalium diklofenak 50 mg 2 box. Saya juga mau beli analsik tablet 1 box. 1, 2, 3, 4, 5. Dua lagi. Saya mau beli kodein 10 mg tablet. Saya juga mau beli Kodipron. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 obat yang ingin saya pesan, saya adakan. Saya butuh berapa jenis SPD? Saya butuh berapa jenis surat pesanan? Mau tidak mau, kalian harus hafal apa deh? Golongan obat. Golongan obat. Iya enggak? Iya. Salah golongan obat, salah dalam menulis Facebook. Ya, jadi tolong yang kemarin sudah di-download di Farmasetika 1 jangan dihapus. Kalau belum sempat dibaca, saya beri kesempatan yang kedua untuk membaca. Ya. Oke. Kira-kira deh ini golongan apa diazepam? Psikotropika. Psikotropika. Kalium diklofenak? Obat keras, nanti pakainya SP reguler. Analsik? Ya,
cari dulu isinya apa, analsik. Analsik itu isinya adalah metampiron dan diazepam. Jadi dia masuknya apa, Dek? Psikologika. Metampironnya apa? Golongan obatnya. Metampiron itu apa, Dek? Antalgin, metamizol. Itu golongan apa, Dek? Obat keras. Terus mau pakai reguler atau mau pakai psikotropik? Ordernya pakai yang lebih tinggi, ya, yaitu pakai psikotropik. Oke, kodein sama kodipron sama-sama isinya kodein, Narkotika. narkotika. Jadi butuh berapa SP? 3. Yakin 3? Tidak semudah itu. Butuh berapa SP? 13. Butuh 4. Kenapa butuh 4? Khusus SP narkotika, dia hanya boleh 1 lembar SP itu hanya boleh untuk 1 jenis obat, 1 kekuatan sediaan. Jadi kalau kalian pengen order kodein 10 mili sama kodein 20 mili, berapa jenis SP-nya? 2. Jenisnya 1, yaitu apa? SP narkotika. Berapa jumlahnya? 2. Karena yang 1 untuk yang 10 mili, yang 1 untuk yang 20 mili. Tapi kalau untuk psikotropik boleh digabung. Jadi kalian boleh order diazepam 2 mili, 5 mili, boleh ditambah analsik. Oke. D, kalau saya pengen order Bodret, flu dan batuk berdahak yang PP 1 box. Saya pakai SP apa? Caranya gimana? Kalian harus tahu dulu isi dari ini tuh apa aja kandungannya. Silahkan googling. Paracetamol, apa? Phenylephrine, ada lagi? Batuk berdahak. Batuk berdahak. Di situ kalian dapat gambar warnanya hijau atau biru? Hijau. Nah, ada lagi nggak? Bromhexin. Bromhexin, ada lagi nggak? Ya gigi itu tadi. Ada lagi nggak? Pakai pileknya buat apa? Pakai apa di sana? Ada preparat buat pileknya enggak? Sudah 4. Ada nggak? Cuman ini aja? Yakin? Oke, saya panut ya. Paracetamol, phenylephrine, terus GG sama bromhexin. Oke, saya mau order pakai SP apa ini? Saya mau order pakai SP apa? Pakai SP apa, Dek? Pakai SP reguler. SP reguler, Dek. Ya. Hati-hati. Untuk pileknya itu pakainya phenylephrine. Apakah phenylephrine masuk prekursor? Tidak.
Jadi kalian harus tahu obat prekursor apa saja. Oke. Kalau nanti kalian nggak pakai yang berdahak, tapi pakainya yang apa? Tidak berdahak, yang warnanya biru. Di sana selain PCT, phenylephrine, pasti nggak pakai GG dan bromhexin, pakainya apa deh? Ada dextromethorphan di sana? Ada? Oke, nanti pakainya kemudian obat SP apa? Siko. Apakah tetap reguler? Lihat daftar OOT. Jelas? Gitu ya? Itu baru pengadaan. Oke. Tadi apa ini, Dek? Kalau procurement itu yang kebetulan ini ada yang masih ingat sih? Jenis obat, Jenis obatnya, jumlahnya, beli di mana, di mana, beli pakai apa. beli pakai apa, kemudian masih ada satu lagi, kalau setelah beli kewajiban kita apa ide? Bayar, iya nggak? Nah, di dalam dunia kefarmasian, di dalam praktek pelayanan kefarmasian sehari-hari, apakah ketika kita beli itu langsung bayar, Dek? Ketika kita beli langsung bayar enggak? Bisa iya, bisa tidak. Jadi ketika kita membayar si PBF tadi, ada berbagai macam metode. Yang pertama yang kalian kenal yaitu cash on delivery, COD. Ada uang, ada barang. Yang kedua adalah tempo pembelian. Jadi gimana? Utang belinya. Pesan sekarang, barang dikirim nanti sore, bayarnya 1 bulan kemudian. Enak nggak? Kalau kalian beli buat kulaan, ya, kalau kalian dagang beli buat kulaan, enak bayar COD atau enak bayar utang? Utang lah, iya nggak? Karena uangnya kemudian bisa Muter. puter. Nah, setiap PBF itu memiliki tempo pembayaran yang berbeda-beda. Umumnya 1 bulan atau 28 hari. Tapi ada yang memberikan 21 hari, 14 hari, dan lain-lain. Itulah juga yang menjadi pertimbangan ketika kita memilih apa deh? Mau order PBF kemana? Terus, selanjutnya adalah metode yang ketiga, konsinyasi. Kalau konsinyasi itu apa deh? Titip jual. Nanti yang dibayar hanya yang laku saja. Biasanya untuk obat-obat atau produk-produk baru, ya, produk-produk baru itu biasanya dari distributor kemudian mendorong dia obatnya masuk ke retail gitu, tapi kemudian apa? Dia karena belum ada apa namanya demandnya, yang penting ada dulu untuk memperanakan. Oke, ini untuk procurement. Ada yang mau ditanyakan? Ternyata pendahuluan 2 saja sudah 1 SKS ya. Cukup? Oke, kita berlanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah storage and distribution. Yang storage-nya dulu ya, atau penyimpanan. Oke, obat itu boleh disimpan sembarangan ya? Tidak. Oke, intinya adalah obat tidak boleh disimpan sembarangan. Kalau obat tidak boleh disimpan sembarangan, ada berbagai hal yang harus diperhatikan. Utamanya adalah kita harus mempertimbangkan apa sih? Suhu, ya, temperatur. Oke. Ada obat yang harus disimpan di lemari es di kulkas. Ada obat yang kemudian harus disimpan di bawah 15 derajat. Ada obat yang harus disimpan di bawah 30 derajat atau boleh di suhu ruang.
Lihatnya dari mana? Ya dari kemasan dari obatnya tadi. Intinya kita harus menjaga agar obat itu tetap apa dik? Tersimpan di suhu yang semestinya. Secara umum nanti ada obat yang harus disimpan di suhu 2 sampai 8. Ada yang di bawah 30 derajat. Nah, di standar pelayanan kefarmasian di apotek, ketika kita mau membuka suatu apotek baru saat ini, maka kalau dulu nggak ada, kalau sekarang ada, setiap apotek itu harus memiliki AC. Fungsinya itu apa? Menjaga agar obatnya di bawah 30 derajat. Khususnya di kota-kota besar itu akan sangat susah ketika kita berada di mana dik? Untuk menjaga 30 derajat tanpa AC. Tapi kalau misalkan kita berada di atas-atas gitu ya, masih bisa tuh di atas 26, 27 itu masih mudah meskipun siang hari. Tapi saya nggak yakin ketika berada di dataran rendah di kota Jogja atau lebih geser lagi ke selatan, 30 derajat itu akan dapat di bawah itu bisa ketika di siang hari itu apakah bisa atau tidak. Maka dari itu mempersyaratkan masih dan harus punya kulkas. Mau kamu punya atau tidak obat yang disimpan di suhu 2 sampai 8, checklist AC dan kulkas itu tetap ada. Oke, yang kedua, selain temperatur, ada lagi nggak yang harus diperhatikan ketika menyimpan obat? Steril. Kembali lagi, apa deh? Golongannya. Lihat golongan obatnya. Narkotika itu punya lemari narkotika. Psikotropika itu punya lemari psikotropika. Tapi yang lain tidak punya lemari khusus. Oke. Dan kemudian spesifikasi lemari narkotika psikotropika itu khusus. Speknya khusus. Apa speknya? Dia harus double kuncinya. Bisa bayangin kan? Jadi misalkan nih ya intinya ada 2 kunci gitu ya. Ada bukaan yang pertama dan ada bukaan yang kedua, di mana masing-masing bukaan tadi dikunci, kuncinya berbeda dan tidak mudah dipindahkan lemarinya. Selanjutnya, setelah golongan obat, memperhatikan apa lagi ketika kita menyimpan obat? Oh, sebelumnya tadi ya, golongan obat itu juga memperhatikan obat keras dan obat yang bukan keras. Bukan obat bebas dan bebas terbatas. Kalau obat keras, ketika ada di apotek, itu wajib didisplay tidak terlihat oleh konsumen, jadi di dalam. Tapi kalau obat bebas dan bebas terbatas, dia akan terlihat dari luar. Bentuk sediaan, yang tablet semua, yang cair semua. Kemudian ketika kita menyimpan di rak, misalkan ini rak tablet obat keras gitu, kita bisa menyimpan mengurutkan secara alfabetis, artinya diurutin A, B, C, D, E, F, G gitu. Atau kita bisa menyimpan berdasarkan efek terapinya, golongan obat analgesik, golongan obat kardiovaskuler itu juga bisa, atau dikombinasi keduanya. Jadi diurutkan dulu berdasarkan efek terapinya, baru kemudian diurutkan ABCD-nya. Atau bisa juga diurutkan ABCD-nya hanya untuk yang generik, habis generik nama dagangnya dulu, baru generik yang kedua, baru nama dagangnya lagi dari generik tadi. Bisa. Kira-kira menguntungkan yang mana? Ya tergantung tempatnya. Kalau di apotek ya, berdasarkan efek terapi, kemudian diurutkan generik dan kemudian nama dagangnya,
itu akan mempermudah ketika kita melakukan substitusi. Misalkan nih, merek A nggak ada, kita tinggal lihat apa deh, sebelahnya itu apa. Yang pasti komposisinya sama. Terus kemudian dari aspek safety, kita juga akan lebih aman lagi. Kenapa? Kalau kita salah ngambil, itu masih dalam kelas terapi yang sama. Jelas? Tapi ini tidak selalu demikian. Di tempat lain bisa jadi mengurutkan secara alfabetis itu paling mudah untuk mereka. Silakan. Oke, selain bentuk sediaan, ada lagi yang harus dipertimbangkan ketika kita menyimpan obat. Kira-kira deh, ketika kita bicara tentang manajemen obat kayak gini, langsung connect nggak? Langsung connect? Langsung hafal gitu aja nggak? Oh enggak. Oh iya, hari ini nggak ada PPT-nya ya. Jadi saya cuma pengen coret-coret di sini aja. Oke, mempertimbangkan apa lagi? Mempertimbangkan ED nggak? Ya. Oleh karena itu ada prinsip yang dinamakan apa deh? FIFO, first expired, first out. Yang ED-nya depan, yang ED-nya duluan ditaruh di depan. Oleh karena itu biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak, saya nggak tahu kalau mbak-mbak, kalau ibu-ibu beli kecap atau beli apa, dia akan ambil yang mana dek? Belakang. Pasti apa dek? ED-nya lebih Lama. panjang. Menguntungkan bagi konsumen nggak? Merugikan untuk siapa? Kalau ED-nya sama, disusunnya dengan berdasarkan apa dek? FIFO, first in, first out. Yang datang duluan diletakkan di depan. Oke? Nah, karena ini obat juga ada prinsip yang lain dek. Prinsip penyimpanan obat itu juga harus mempertimbangkan lasa. Ada yang pernah dengar lasa? Lasa. Bukan masa ya, lasa. Lasa itu adalah look alike, sound alike, yang bentuknya mirip dan yang suaranya mirip. Ini harus diperhatikan dan kemudian menjadi pertimbangan di dalam penyusun di sini, harus diseling-seling atau diberikan penanda. Untuk apa? Jangan sampai salah ambil. Kemudian ada lagi, kita juga harus mempertimbangkan obat itu yang high alert drug. Yang high alert ini ada daftarnya. Kalau obat look alike, sound alike di setiap tempat mungkin beda. Karena apa? Dia nggak mesti punya itu. Tapi kalau high alert drug, ketika dia masuk ke golongan ini, mau di apotek mana saja, mau di rumah sakit mana saja, tetap dia akan digolongkan kalau dengan high alert drug. Jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang storage? Oke. Nah, kalau distribution gimana? Ini khususnya di rumah sakit. Oke, adik-adik, kalau di rumah sakit dirawat jalan, itu kalian dapat obat dengan apa, Dek? Dari resep. Dengan resep, betul. Oke. Ada yang dinamakan dengan individual prescribing. Jadi, kita mendapatkan obat berdasarkan resep. Tapi ada obat yang di rumah sakit itu tidak individual prescribing, tetapi floor stock. Kalian pernah ke UGD kan? Pernah ke UGD? Di sana mungkin ada satelit farmasinya, ada mungkin obat-obat yang untuk emergency. Kan kalau kita mau pakai obat emergency tadi nggak harus pakai resep kan?
langsung dipakai itu saja, baru nanti dihitung bulanan. Itulah yang dinamakan dengan floor stock. Tapi ada juga ketika nanti di bangsal, kalian akan dapat yang dinamakan UDD, Unit Dispensing Dose. Jadi pagi itu sudah disediakan obat yang diminum hanya pagi itu saja. Dipotong kecil-kecil satu-satu. Siang nanti dapat lagi kecil-kecil lagi. Malam diminum didapat lagi. Itulah yang dinamakan dengan UDD. Ini kepada pasien ya. Kalau internal rumah sakit ada yang namanya sistemnya sentralisasi dan desentralisasi. Ada rumah sakit yang hanya punya satu depo farmasi saja, melayani semuanya. Tetapi ada rumah sakit yang kemudian ada satelitnya. Di lantai 1 ada farmasinya, di lantai 2 ada farmasinya, di lantai 3 ada farmasinya. Rawat inap ada farmasinya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan apa? Desentralisasi. Ya, ini untuk yang distribution. Nah, salah satu hal juga yang akan ada di sini, storage distribution adalah pengendalian. Menyimpan itu tidak hanya sekedar apa dek? Nata aja, tetapi juga kita harus menjamin bahwa obatnya itu tuh ada ketika dibutuhkan dan tidak berlebih, tidak kurang, tidak berlebih. Ini namanya ada metode pengendalian obat. Apa saja yang harus dipertimbangkan ketika mengendalikan obat? Yang pertama adalah kita bisa pakai stok minimal dan stok maksimal. Stok minimal dan stok maksimal artinya apa? Kita menjaga agar jumlah obat itu ada di rentang ini. Jangan sampai terlalu besar, jangan sampai kelewatan, juga jangan sampai kurang. Kalau terlalu banyak, efeknya apa? Yang pertama pasti persediaannya gimana? Tidak efisien. Ya, barangnya mungkin mandek di sana. Yang kedua, kalau kita menyimpan obat terlalu banyak, rawan sama, rawan ide. Tapi ketika kita ada di bawah stok minimal, maka akan ada terjadi stock out. Pasien itu bisa nggak dapat obat. Oke, dan inilah yang kemudian menjadi tarik ulur gitu ya. Kalau yang ada di pelayanan, pengennya apa deh? Stok itu ada terus. Tapi kalau yang ada yang pegang stok, ya jangan gitu dong, jangan banyak-banyak. Yang penting apa? Optimal. Nah, nanti sama Bu Dwi akan diajari ngitung biar ada di sini. Oke. Selain ini, nanti ada yang dinamakan Economic Order Quantity (EOQ). Ada lagi nanti mempertimbangkan ABC. Ada lagi mempertimbangkan penggolongan vital, esensial, dan non esensial. Semuanya nanti akan dibahas oleh Bu Dwi. Use ini intinya adalah bagaimana obat itu digunakan secara rasional. Oke, dah gitu aja. Selesai kan, Cik? Belum, saudara-saudara. Nah, jadi yang saya bilang tadi di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu ke-6 dan minggu ke-7 tadi, inilah yang akan dibahas. Tidak ada. Tidak mau nyala. Ya sudahlah ya. Intinya ini tadilah yang akan dibahas oleh Bu Dwi dan Pak Kiki di meet sebelum UTS. Oke. Nah, selanjutnya masih ada yang mau dibahas nggak? Yang ketinggalan CPMK berapa deh? 2. Iya kan? Ini kan baru CPMK 1 kan?
CPMK 2-nya ada di sini. Sebentar. Oke, di CPMK kedua tadi, di lingkaran yang ada di dalam, ini namanya apa, Dik? Manajemen support. Oke, manajemen support yang ada di situ ada apa saja? Planning and administration. Planning and administration. Ada lagi? Organization and management. Organization and management, ada lagi? Information management. Information management, ada lagi? Human resource. Human resources, terus Aja. finance. Nah, jadi yang ada di sini adalah manajemen pendukungnya. Yang akan kita bahas mungkin manajemen pemasaran, manajemen keuangan, kemudian manajemen apa lagi, sumber daya manusia, dan mungkin sistem informasi manajemen. Oke? Oh, satu lagi, manajemen strategi. Nah, inilah yang kemudian menjadi pendukung di dalam mengelola obat tadi. Pak, kok IPS banget gitu ya? Kok ada di sebelah sana semua gitu? Iya, dan ini hanya akan kita kenalkan sedikit saja. Satu subbab ini sebenarnya akan jadi satu mata kuliah yang ada di MMF ketika kalian lanjut S2. Kalau S2-nya manajemen farmasi. Tapi yang satu ini bisa jadi dipelajari 2 atau 3 semester di konsentrasi tertentu ketika kalian belajar apa, Dik? Manajemen di FEB. Oke, jadi ini hanya akan kulit-kulitnya saja. Nah, nanti Pak Satibi hanya akan di manajemen strategik dan keuangan. Saya nanti yang akan di pemasaran, SDM dan organisasi dan SIM. Oke? Nah, khusus untuk SIM itu ada di pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir, dan itu silahkan adik-adik membagi menjadi 8 kelompok bebas. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan aplikasi sistem informasi manajemen di dunia farmasi. Boleh di apotek, boleh di rumah sakit, boleh di distributor, boleh dalam pengelolaan obatnya, boleh dalam manajemen inventorinya, boleh dalam sistem ordernya, silahkan. Yang penting adalah tidak ada tema yang sama dalam satu kelas dari 8 orang tadi, 8 kelompok tadi. Jadi pertemuan terakhir dengan saya kita akan presentasi. Media presentasinya apa? Bebas. Boleh pakai flipchart, boleh ngomong, boleh pakai PPT, boleh nyetel video, silahkan. Yang penting 2 SKS cukup untuk 8 kelompok. Oke, jelas ya tugasnya ya. Nah terus Pak, ujiannya dari Pak Adit hanya apa saja? Hanya di pemasaran dan SDM dan organisasi. Cukup 2 saja. Sama ya kayak yang kemarin ya, farmasi 31 kan cukup 2 saja. Nah, oke. Kita akan ulik sedikit ya tentang manajemen keuangan, Dek. Ada yang dulu waktu SMP atau SMA dapat tata buku atau pembukuan atau namanya akuntansi gitu. Oke. Sebenarnya di dalam manajemen keuangan kita bicara tentang apa saja sih? Pasti dasar-dasarnya dulu yaitu nilai waktu uang. Kalian harus paham 1000 sekarang dengan 1000 di tahun 2030 beda kan? Beda. Begitu juga 1000 sekarang dengan 1000 pada saat saya kuliah juga beda. Itulah yang harus dipahami bahwa uang itu nilainya berbeda tergantung waktunya.
Dan di sanalah juga akan ada konsep inflasi dan lain-lain. Yang kedua, ketika kita bicara tentang manajemen keuangan, kita juga akan bicara tentang apa sih? Laporan keuangan. Oke, kita bicara tentang money. Nah, inilah yang kemudian saya nggak tahu ya. Semoga adik-adik bisa menerima dengan mudah dan kemudian bisa memahami kuliah ini dengan enjoy gitu ya. Pada saat saya S1 dulu, manajemen farmasi itu tidak diberikan di awal, tetapi diberikan di tahun ketiga, di semester 5. Biar apa? Kita sudah tamat dulu, ya kan? Tentang farmasinya, baru kita susupi dengan ilmu-ilmu sosial, gitu kan? Kan ini penggabungan antara farmasi dengan ilmu sosial, gitu kan ya? Yang digabungkan adalah dengan ilmu manajemen farmasi. Ketika saya jadi dosen pertama kali di 2016, maka manajemen farmasi sudah turun di semester 3. Tapi setelah saya pulang studi kemarin, ini adalah tahun kedua saya ngajar lagi setelah saya sekolah lagi kemarin. Sekarang udah ada di semester berapa deh? 2. Jadi turun gitu ya. Tapi semoga adik-adik bisa memahami dengan mudah. Oke, kalau bayangin laporan keuangan, kalian ada bayangan nggak? Bikin apa aja sih laporan keuangan? Yang pertama, kalian kenal cash flow? Laporan arus kas. Fungsinya untuk mencatat uang masuk dan uang keluar. Hanya itu saja. Mencatat uang masuk dan uang keluar itu namanya adalah cash flow. Apakah di dalam cash flow kemudian kita bisa tahu saya labanya berapa sih gitu? Enggak kan? Maka butuh laporan keuangan yang kedua yang dinamakan nama kerennya apa Dik? Income statement. Ya, laporan laba rugi. Bentuknya kayak apa? Pernah tahu belum? Bentuk income statement yang pertama pasti ada apa Dik? Pendapatan. Iya enggak? Kemudian ada pembeliannya berapa, kemudian ini dikurangi omset dikurangi dengan pembelian, namanya apa Dek? Laba potong. Benar nggak? Kemudian yang kedua ada apa setelah laba potong di sini? Beban usaha. Mau itu gaji karyawan, mau itu apa, baru dikurangi namanya apa Dek? Laba bersih. Secara umum kayak gini. Nanti kalau kalian belajar tentang manajemen keuangan lagi, maka di sini ada laba bersih sebelum pajak dan lain-lain, tapi nggak akan kita sampaikan di S1 farmasi. Inilah yang dinamakan dengan apa Dek? Income statement. Kemudian yang ketiga, setelah income statement kita belajar lagi tentang apa? Kalau laporan arus kas hanya akan mencatat apa? Uang masuk dan uang keluar. Kalau income statement akan tahu kita usaha kita apa? Untung atau rugi. Tapi kalau saya pengen tahu sebenarnya kekayaan saya berapa sih? Pakainya apa dia? Yang ketiga, neraca, betul? Betul. Nama kerennya apa dia? Balance sheet. Bukan mengumpat ya. Balance sheet. Oke. Namanya balance sheet atau neraca. Kalau neraca bentuknya kayak apa, Dek? Seimbangan. Gini ya. Betul? Yang dicatat apa saja, Dek? Oke. Aktiva di sisi kiri dan kemudian di sisi kanan apa Dek? Pasiva dan ekuitas. Aktiva atau harta kalau kalian belajar lagi ini dibagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau kita bicara tentang pasiva atau hutang, maka itu juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu
hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Oke, karena namanya neraca, maka sisi dan kiri harus seimbang dengan sisi yang kanan. Maka disinilah yang kemudian ada ekuitas. Jadi kita akan tahu kekayaannya, berapa sih harta kita di apotek, harta kita di rumah sakit, berapa sih kemudian hutang kita, berapa sih kekayaan kita, equity modal kita berapa. Ini akan kita tahu di mana? Neraca. Cukup sampai situ? Tidak, saudara-saudara, gitu ya. Setelah kita tahu berbagai macam laporan keuangan, maka kita harus bisa melakukan apa, Dek? Analisisnya. Yang paling mudah adalah yang kalian kenal analisis profitabilitas. Yaitu kita bicara tentang apa, Dek? Net profit margin dan gross profit margin, NPM dan GPM, atau persentase laba kotor, persentase laba bersih. Atau kita juga akan melakukan test of overall performance dengan menghitung RO apa biasanya? Mungkin ROA dan ROE. Return on asset, return on equity. Oke. Dan kalian harus paham, kalau mau menghitung return on asset, kita harus lihat dari cash flow, income statement atau balance sheet. Kalau return pengembaliannya itu berupa apa sih, Dik? Kalau kita melakukan usaha, yang diharapkan kita apa sih? Laba. Return itu laba on asset dibandingkan dengan aset. Aset lihatnya di mana? Balance sheet. Oke? Oke. Nah, mungkin kita juga akan bicara tentang TOR, turnover ratio. Jadi perputarannya berapa sih persediaan kita? Itu juga akan kita bahas di sini. Nanti juga ada kalau misalkan hutang, ya, karena tadi di apotek itu nggak bayarnya itu nggak semuanya tunai, maka kita juga harus memperhatikan rasio utang kita. Ada yang namanya current ratio dan quick ratio. Ini nanti akan disampaikan semuanya oleh Pak Sani. Oke? Kebayang tugas apoteker itu ngapain? Ketika mengelola obat, yang ini juga harus dipikirkan. Oke, kemudian kalau manajemen pemasaran ini udah. Yang akan kita bahas sebenarnya apa, Dek? Hanya sekedar marketing mix yang berupa 4P, yang kemudian boleh jadi 7P, 8P, terserah berapapun P. Tapi ketika kita balik ke konsep 4P, maka ketika melakukan pemasaran, kita harus mempertimbangkan P. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga promotion, dan yang keempat adalah place. Nah, saya cuma ngomongin ini nanti 4P. Dan bagaimana kita membangun loyalitas, bagaimana kita mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan kita, bagaimana kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan, dan lain-lain. Kalau SDM dan organisasi ngomongin apa? Mulai dari nyusun job desk, melakukan rekrutmen, kemudian melakukan apa? Pelatihan, memotivasi karyawan, melakukan menyusun KPI, mengevaluasi karyawan. Nah, itulah kemudian sampai dengan pemutusan hubungan kerja, kita akan bicara tentang di SDM. Pak, jadi ulang asik nih, Pak. Terakhir, Dek, di dalam sebuah organisasi, ya, kita bicara tentang mata kuliah ini saja, manajemen farmasi, gitu ya. Di dalam manajemen farmasi ada kata-kata manajemen. Ketika kita bicara tentang manajemen, maka akan ada manajer dan organisasi.
Oke, kalian nanti akan belajar organisasi itu apa. Ada orangnya, ada strukturnya, dan ada tujuannya. Fakultas Farmasi organisasi bukan? Ya. Ada orangnya enggak? Ya. Ada strukturnya enggak? Ya. Ada tujuannya enggak? Ya. Di manakah tujuan itu terstatement? Divisi fakultas. Oke. Dan kemudian ada manajer, itu siapa? Manajer adalah yang bekerja di organisasi. Kemudian tugasnya apa? Mengkoordinasikan seluruh yang ada di sini untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Kuliah ini akan saya tutup dengan apa sih bedanya efektif dan efisien. Sama atau beda, Dek? Beda. Sosis. Terus bedanya apa? Kasihan nih, sebenarnya masih ada lagi satu manajemen strategik, tapi ya sudah lah gitu ya. Ya, nanti jadi PR aja. Apa sih bedanya manajemen strategik? Bedanya efektif dan efisien. Kalau efisien itu terkait dengan pengelolaan sumber daya. Artinya yang terkait dengan waktu, tenaga, orang gitu. Kita kelola agar dia lebih efisien. Pemanfaatan sumber dayanya kita kelola biar lebih efisien. Tapi kalau efektif itu ukurannya apa sih? Tepat sasaran. Kalau kalian punya mau melempar panah gitu ya, atau mau memanah, ketika sampai di tepat di tengahnya, itulah yang dinamakan efektif. Mencapai target dengan kebayang kuliahnya seperti apa? Oke ya, biar dapat overview gitu ya. Jadi kita sudah bicara tentang sekilas satu semester ini kita mau bicara tentang apa? Nanti yang saya terangkan hari ini akan dibahas secara lebih lanjut, secara lebih detail oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Oke? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sarapan gitu ya. Kita ketemu lagi setelah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.